Ya, puji Tuhan malam hari ini kita akan dipimpin, kita akan adakan pujian penyembahan bersama. Nanti biar nggak nge-lag, biar nggak itu videonya nggak, audionya nggak clash, nanti di mute, nanti biar Kak Jo yang mimpin, kita semuanya nyanyi, tapi di mute mic-nya supaya nggak bentrok sound-nya. Oke, terima kasih. Kak Jo, silakan dimulai. Haleluya. Walaupun kita masih ketemu lagi dalam meeting di Zoom, tapi bersyukur ya masih bisa ketemu dengan rekan-rekan sekalian. Amen. Malam hari ini kita mau siapin hati kita sebelum kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya
hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi baitku, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Memenuhi kami, Bapa, memenuhi hidupku, Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini persekutuan kami. Kami boleh kembali berjumpa dalam Zoom meeting Tuhan. Kau pimpin persekutuan kami malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kerabat-kerabat kami yang sudah menyisikan waktunya untuk bergabung bersama dengan kami, Engkau berkati. Yang nanti akan bergabung juga Engkau berkati. Mandeng sebentar akan menjadi pembicara, membawakan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kau pakai bibir lidah mulutnya Tuhan, supaya apa yang mau Om Andre sampaikan bisa sesuai dengan apa yang mau Engkau bagi setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Kita nyanyi satu lagu dulu sebelum kita lagu singkat. Ini lagu lama judulnya Sungguh Ku Bangga Bapa. Kenapa saya pilih lagu ini? Karena saya bangga dan bersyukur kalau saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya yakin kita semua ngerasain bahwa Tuhan kita luar biasa di tengah keadaan sekarang. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita semua ya. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Ingin Aku hidup lepas dari kasih-Mu. kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas jalan pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Ingin ku bersabdakan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu
Ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Haleluya. Yuk. Karena Om Andre nggak bisa lama-lama, kita nyanyikan satu pujian singkat sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong, berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami rindu firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tiba waktunya Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu, setelah kami memuji, memuliakan Engkau lewat puji-pujian kami. Engkau tolong kami Tuhan, berikan kami telinga seorang murid yang mau menerima firman-Mu dengan sepenuh hati. Juga urapi pembicara malam hari ini Om Andre dengan kuasa dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Oke. Tes 1, 2, 3. Apakah ya? Thank you Om Jo. Apakah suara saya terdengar teman-teman? Ya, sip. Okay. Sip. Thank you ya. Thank you. Salam buat semuanya teman-teman. Wah, senang sekali. Salam. Iya, bisa ketemu di sini ya. Ketemunya kita berbeda nih ya. Dengan cara yang luar biasa begitu ya. Karena situasi, jadi cara ketemunya beda teman-teman ya.
Nah, hari ini saya sudah siapkan 5.000 slide, teman-teman, karena ini pemimpin, saudara ya. Jadi supaya bagus lah gitu ya. Tapi karena waktu dan kuota juga, maka saya harus membatasi menjadi 2.000 saja ya. Jadi aku izin, aku boleh izin share PPT, minta izin buat Om Effendi nih ya, hostnya. Bisa dibantukah? Diizinkan untuk share? Dijadiin co-host bolehlah, nanti dicabut lagi kemudian status co-hostnya ya. Nah teman-teman, jadi menarik ini memang situasi pandemi ini tidak boleh hanya menjadi epidemi, tapi harus menjadi akademi yang sepakat kasih jempolnya, saudara ya. Jadi harus jadi akademi, tidak cuma epidemi, kesulitan, bukan, tapi harus jadi akademi buat setiap orang. Apalagi kita orang-orang percaya, harusnya ini akademi terbaik bagi kita semuanya, begitu ya. Oke, nah ini sudah nih ya, saya ya, thank you. Kita bicara recharge hari ini, yang artinya persepuluhan ya. Jangan lupa, recharge ya. Yang artinya persepuluhan, teman-teman ya. Nah, kalau bicara recharge, pasti teman-teman tahu ya bahwa ini tentu bicara ada situasi membuat orang mengalami kelelahan atau apa ya, kekurangan tenaga atau burnout dalam bahasa pelayanan atau bahasa yang lebih modern gitu ya. Kita mengalami situasi burnout, situasi di mana aduh kok kayaknya saya nggak sanggup nih, kayaknya saya nggak siap nih, saya mengalami keadaan-keadaan yang nggak nyaman begitu ya. Tapi hari ini mari kita akan belajar, teman-teman ya, tentang recharge. Mari kita akan baca firman Tuhan Matius 11 ayat 28. Saya pikir dari semua ayat yang coba saya persiapkan, saya pikir ini ayat terbaik yang kita bisa baca, teman-teman ya. Mari membaca bersama dengan saya di hati masing-masing. Tinggal komat kamit aja, saudara ya. Komat kamit aja, tapi bukan kayak Mbak Dukun ya. Oke, Matius 11, 28, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah ini menarik teman-teman, kalau kita bicara kata-kata Tuhan Yesus, jelas kata-kata yang terbaik yang pernah kita tahu bahwa memang hanya Yesuslah yang sanggup memberikan kelegaan buat Anda dengan saya. Kelegaan yang tidak akan bisa diukur dengan manusia, kelegaan yang tidak bisa diberikan oleh uang atau harta saudara begitu ya. Tetapi Alkitab juga pernah mencatat sebuah peristiwa di mana hamba Tuhan atau pelayan Tuhan bisa mengalami masa-masa lelah atau masa-masa burnout, situasi di mana tidak sanggup, rasanya sudah pengen mati. Dan Anda pasti mengenal kisah tentang Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18, di mana dari puncak keberhasilan, situasi yang menyenangkan, situasi yang hebat, dan sepertinya rakyat semua akan datang kepada. Kemudian dalam satu momen, beda 1 hari kemudian, terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka ya. Dan Anda tahu Elia sangat takut kemudian ya. Jadi hidup, teman-teman, kita sadari hidup itu pasti unpredictable, uncontrollable. Yang sepakat kasih jempol ya teman-teman ya. Hidup itu unpredictable, uncontrollable ya. Dan saya percaya yang di layar-layar gelap pun pasti jempolnya kelihatan, teman-teman ya. Haleluya ya. Jadi memang situasinya memang kita tidak pernah sangka, kita tidak akan pernah tahu ya. Elia akhirnya ketakutan, dan bahkan beberapa kali dalam perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan bilang, udah angkat saja nyawa saya, atau saya mati aja begitu ya. Saya sudah bela mati-matian, sudah melakukan terbaik buat nama Tuhan, tapi apa yang saya dapat? Kira-kira begitu ya. Dan anehnya teman-teman ya, pada hari-hari ini yang sharing ke saya, yang mengeluh, bukan cuma jemaat, tapi aktivis, pelayan gereja, itu yang mengeluh juga, karena situasi pandemi ini. Dan ini mengagetkan gitu ya. Apa yang salah? Gitu ya. Apa yang membuat orang-orang seperti tadinya kalau sebelum pandemi itu kuat, kalau nyanyi begitu, waduh lagu-lagunya lagu-lagu dahsyat begitu ya, kalau dia nyanyi lagu yang penuh motivasi yang luar biasa, iman yang dahsyat. Tapi kenapa begitu pandemi ini datang, kok sepertinya seperti daun-daun yang mulai kering gitu ya, daun-daun yang mulai lusuh, daun-daun yang mulai sepertinya sudah tidak hijau lagi, teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan di tengah situasi ini yang memang kita perlu di-recharge? Nah, berita baiknya pertama adalah semua orang mengalami hal yang sama. Ketakutan yang sama, khawatir yang sama, keadaan ekonomi yang sama, kesulitan pelayanan yang sama. Yang sepakat kasih jempolnya, saudara ya. Bahwa memang kita punya masalah yang sama. Kita ada di badai yang sama, walaupun perahunya beda. Mungkin kalau perahunya Kak Berta Purba aman, saudara ya, walaupun tetap ada goncangan. Tapi Om Wira perahunya lebih kenceng malahan gitu, karena mungkin
kerjanya IT, jadi banyak orang butuh IT, saudara ya. Tapi bagi Anda yang mungkin jualan konvensional, hari ini jadi masa yang susah. Karena sekarang rupanya semuanya online, begitu ya. Cari pacar pun online, teman-teman ya. Nggak cuma layanan ya, karena nggak bisa ketemu, mau pacaran ditelikung sama COVID. Batal pacaran, teman-teman ya. Akhirnya tetap high quality jomblo, dan aku bahagia walaupun I'm single, gitu katanya ya. Nah, teman-teman dikasih Tuhan Yesus, tapi berita baiknya semua orang mengalami hal yang sama. Nah, kalau kita mungkin kali masa-masa burnout, masa kelelahan, masa stuck, masa tidak tahu jalan keluarnya kemana, apa yang harus kita alami, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu Yesus sudah ngomong, mari datang kepadaku. Tapi apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman, mari kita sadari hidup itu sebuah perjalanan. Hidup itu bukan lomba 100 meter, tapi maraton yang kita tidak akan, maksudnya perlu endurance, perlu ketahanan, perlu komitmen, perlu terus mengerjakan. Ketika orang berhenti, ketika orang hampir menyerah, Anda sebagai pemimpin, entah di wilayah kah, entah di daerah kah, atau Anda jadi pemimpin di pusat kah, maka perlu sebuah perjalanan membangun komitmen. Karena bagaimanapun juga pemimpin lokal membutuhkan Anda menjadi teladan, teman-teman. Nah, karena perjalanan kita begitu panjang dan mungkin tidak mudah begitu ya. Teman saya cerita yang pengusaha ya, bagaimana mereka terpaksa harus mungkin tidak merumahkan orang, tetapi gajinya dipotong setengah. Dan itu nggak nyaman dia ngerasa. Cuman kalau enggak Pak, modal saya habis Pak. Ada pengusaha yang 3 bulan nggak ada pemasukan, tapi dia harus bayar orang. Dia nggak keluarin orang, dia bayar. Dan dia bingung. Walaupun pada akhirnya Tuhan menolong. Nah, hari ini apa yang harus kita lakukan supaya kita menerima recharge? Apa yang di-recharge? Apa yang diisi ulang? Maka menurut saya yang pertama, roh kita harus diisi ulang kembali. Karena hari-hari ini saya banyak lihat orang kelelahan, teman-teman ya. Yang pelayanan online pun kelelahan. Teman-teman saya yang bagian editing ya, editing ibadah, dia bilang gini, saya kalau begitu hari Minggu, ya Kak ya, saya langsung ibadah nggak berasa apa-apa. Karena kenapa? Saya yang edit, saya yang tahu persis nyanyinya tadi gimana, khotbahnya apa. Jadi begitu ibadah hari Minggu, saya nggak dapat apa-apa. Sudah nggak ada pertemuan, nggak ada komsel, dia yang edit juga, ibadah online berlangsung biasa. Ada orang-orang yang di masa ini situasi rohnya mengalami kelelahan. Melihat tidak mungkin lah, situasinya sulit. Mungkin seperti Maria waktu malaikat datang, hai Maria, ibu dari disebutin gitu ya, dan kamu akan mengandung seorang anak, dan mana mungkin. Dan mungkin Anda juga ngomong, hari ini apalagi kalau kita di Jakarta, teman-temannya sudah mengalami PSBB lagi, Anda juga ngomong, udahlah Kak, mana mungkin bisa semua terjadi, begitu ya. Mungkin Anda melihat jalan buntu, baik di pacaran lah, baik di hubungan lah. Ini minggu ini ada yang mau menikah, saudara ya, ngundang 2 minggu depan ya, ngundang saya dengan istri saya. Dan kita nggak tahu nih, apakah masih akan ada pernikahannya, karena udah nggak boleh rame-rame ya, nggak boleh ngumpul lebih dari 5 orang atau berapa orang gitu ya. Wah, ini kan rasanya dead end gitu ya, situasinya buruk gitu ya, nggak nyaman. Pelayanan pun rasanya seperti tidak berkembang, begitu ya, jalan buntu. Dan sepertinya kita tidak melihat jalan Tuhan. Kita tidak melihat jalan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dan itu menjadi persoalan, teman-teman ya, karena kita mengalami masa-masa Tuhan hadir nggak, seperti Elia mengatakan bahwa di mana Tuhan itu ya? Saya sudah bekerja keras untuk Tuhan Allah Israel, tapi apa yang saya dapat? Gitu ya. Yang saya dapat, saya dimaki-maki, dikejar-kejar, saya mau dibunuh. Dan mungkin Anda sedang mencari Tuhan, melayani Tuhan, bahkan maaf, Anda sendiri yang mengalami kelelahan hari-hari ini. Karena ngerasa capek dengan hidup ini, capek dengan pelayanan, gitu ya. Hari ini bagaimana supaya kita recharge? Tentu menikmati kembali lawatan Tuhan. Nggak bisa Kak, kita nggak bisa kumpul bareng. Nah ini menarik sebenarnya ya. Ada dengan saya sebagai pemimpin dipaksa bagaimana caranya harus mencari. Saya ingat betul seorang teman saya sampai vertigo, teman-teman ya, vertigo, memikirkan pekerjaannya. Dia nangis 2 hari nggak bisa bangun. Waktu dia vertigo, dia merasa nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan. Dia mikir, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Terus Roh Kudus ngomong, cari aku lebih lagi. Akhirnya sekarang tiap 4:30 pagi sampai hari ini, dari mulai bulan Mei kalau nggak salah, itu dari mulai 4:30 pagi dia doa, cari Tuhan. Dan dia menikmati kehausan luar biasa, begitu disirami dengan cara yang luar biasa. Nah saya percaya sebenarnya komunitas seperti ini, saya ngerti waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mungkin
kok nggak connect ya, nggak nyaman ya, karena kita nggak bisa kumpul bareng, menikmati suara bersama, menikmati pendengaran bersama, begitu ya. Tapi percayalah bahwa Anda dengan saya bertanggung jawab secara pribadi mencari hadirat Tuhan. Apalagi sebagai pemimpin, teman-teman ya. Maka secara roh, perjumpaan Elia dengan Tuhan itu menarik. Makanya Yesus tahu kita itu lelah, kita itu capek, kita itu nggak bersemangat lagi dengan hidup ini. Yesus bilang, mari datang kepadaku. Perbanyak waktu. Karena hari-hari ini saya ditanya orang, gimana dengan gereja? Oh, gereja nggak ada masalah. Yang masalah orangnya. Gerejanya akan tetap berjalan, orangnya yang masalah. Malah sekarang ini makin diuji, mana pelayan yang benar, mana pelayan yang main-main. Mana orang yang cuma cari pangkat, mana orang yang cuma cari jabatan, mana orang yang cari keadaan, mana orang yang cari keadaan, itu malah diuji dengan situasi ini. Jadi seringkali tanpa disadari, banyak di antara kita hari-hari ini juga mulai lelah. Maka temukan kembali lawatan Tuhan, temukan kembali hadirat Tuhan, temukan kembali keadaan karena di mana Anda menikmati even Anda mungkin sendirian, cuma berdua di rumah, tapi temukan waktu-waktu intimasi dengan Tuhan itu yang membuat Anda merasa ini waktunya saya akan terus menikmati kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah bahwa Tuhan selalu hadir. Nah, ketika Anda lekat dengan Tuhan, Anda punya teachable spirit. Apa itu teachable spirit? Adalah sebuah sikap yang menyatakan bahwa tidak peduli seberapa tahu atau yang aku pikir tahu, tetapi aku dapat belajar dari semua keadaan. Ingat baik-baik, Tuhan tidak hanya berbicara lewat doa saudara, tapi mungkin lewat peristiwa, lewat keadaan, lewat persahabatan, lewat komunitas seperti ini. Tuhan bisa berbicara. Nah, kalau Anda perhatikan, kemudian Tuhan datang lewat angin katanya, kalau lewat Elia gitu ya. Ketika lelah, capek, Tuhan sepertinya datang di angin sepoi-sepoi. Ada cara Tuhan. Karena saya temukan hari-hari ini banyak orang mengalami kekeringan rohani malah gitu. Tapi tidak punya teachable spirit. Bahwa nggak peduli, saya sudah tahu Alkitab, saya sudah ngerti pelayanan. Tapi tetap mau belajar. Yang sepakat kasih jempolnya teman-teman. Kita harus punya teachable spirit yang mau diajar, teman-teman ya. Nah, ketika kita punya teachable spirit, maka nanti kita punya namanya adversity. Adversity itu kemampuan mengelola masalah atau mencari jalan keluar, teman-teman ya. Nah, mengapa sih kita perlu mencari Tuhan lebih sungguh lagi pada situasi ini, teman-teman ya? Nah, ini menarik ya. Jadi, kalau Anda bekerja, maka budaya kantor kita selalu melibatkan 3, teman-teman ya, 3 kondisi. Apa itu kondisi? Adalah IQ, EQ, EQ. Kalau IQ itu kemampuan berpikir, EQ itu emotional quotient, ketabahan, ketegasan, jatuh bangun tetap melakukan yang terbaik. Nah, EQ, adversity quotient, kecerdasan memecahkan masalah. Jadi kita akan selalu untuk bersama-sama di dalam dunia kerja kita, di dunia kantor kita akan selalu melihat bahwa 3 kecerdasan ini sangat dibutuhkan, teman-teman. Tetapi ternyata tidak hanya IQ, EQ, atau EQ, saudara ya. Nggak cuma 3. Nah, menariknya kampus di mana Omex mau kuliah, teman-teman ya, tapi batal waktu itu ya, karena mungkin uangnya nggak cukup, teman-teman ya. Jadi waktu Omex mau kuliah, mau di Harvard, ini rupanya kejauhan gitu. Jadi terus papa mamanya kayaknya protes lah. Karena mereka nggak punya dolar, punya bambu. Jadi nggak bisa bayar Omex untuk kuliah di sana. Nah, menurut penelitian Harvard University, kalau Anda pengen menang tiap hari dalam kehidupan Anda, apa yang mesti Anda lakukan? Maka pertama adalah yang harus dilakukan tiap pagi kalau mau menang adalah saat teduh. Aneh ya? Saat teduh ternyata. Karena ketika Anda bersaat teduh, Anda berbicara dengan pencipta, pemilik kehidupan yang mengerti rancangan dari kekal kepada kekal, yang bisa nolong saudara, sehingga Anda bisa berkata bahwa Ebenezer, sampai hari ini Tuhan akan tetap menolong setiap kita. Itu menarik, teman-teman. Itu menarik.
Jadi ini menarik ya, kenapa penting untuk kita bersaat teduh? Nah ini penelitian dari kampus di mana Om Max mau kuliah waktu itu teman-teman ya. Ditelitinya begini teman-teman ya, ternyata ya. Ketika orang memiliki spiritual quotient, maka spiritual quotient tidak hanya membuat orang semakin kuat secara mental, kuat secara pengalaman, kuat mengambil keputusan, tetapi ini hasil penelitiannya. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita teman-teman itu otak kanan dan otak kiri. Nah, boleh nggak kita praktek sebentar ya, teman-teman? Coba sekarang gini ya, lipat tangan ya. Coba langsung lipat tangan. Oke, siapa di antara teman-teman yang jempol yang gini? Perhatikan yang paling atas jempol kanan atau kiri. Coba yang jempol kanan kasih jempol di situ. Yang kalau sudah krek kanan jempolnya yang di atas. Coba, oke, Om Max, siapa? Om Effendi, siapa lagi? Om Wira, kanan ya. Kak Berta, GPDIKP, Peter, siapa lagi yang jempol kanan? Yang jempol kanan ya, jempol kanan. Yang jempol kanannya di atas. Oke, berarti nggak banyak ya. Atau yang lainnya nggak denger ya, karena lagi ke belakang dan makan, mungkin. Kan ditutup, nggak ngerti aku ya, ada di manakah dirimu ya. Nah, perhatikan ya, kalau saya ini jempol kanan, teman-teman, jempol kanan. Saya di kanan, teman-teman ya. Nah, kalau di kanan ini berarti yang paling ngontrol itu otak kiri. Jadi bagian kanan kita dikendalikan oleh otak sebelah kiri. Ini ya. Nah, kalau saudara ternyata begitu melipat gitu ya, langsung ternyata yang di atas jempol kiri, maka otak sebelah kanan. Nah, perhatikan bahwa Tuhan mengatur otak kiri itu untuk IQ. Jadi itulah kenapa saudara selalu berhitung, selalu memprediksi jadi daya nalarnya lebih tinggi daripada daya emosinya. Tetapi sebaliknya kalau yang di sebelah kiri begitu ya, berarti otak kanan yang mengelola. Nah, otak kanan itu emotional intelligence-nya kuat. Kesabaran, keteguhan gitu ya. Nah, itu jadi persoalan teman-teman. Menarik ini. Tapi kalau kita terlalu kanan saja mikir tanpa pakai otak kiri saja, otak kiri saja tanpa otak kanan, nanti kita jadi orang yang judes, licik, jadi orang yang jahat, orang yang bisa menganiaya orang lain. Tapi kalau kita cuman EQ saja, bagus di EQ-nya ya, di otak kanan bagus, sabaran, kasih, compassion, ya mungkin emosionalnya bagus, tapi tanpa otak kiri nanti bodoh-bodohin orang. Nanti dimanfaatin orang. Nah, berarti harus dua-duanya bekerja. Bagaimana supaya dua-duanya bekerja? Maka SQ, teman-teman. Hebat ya, bagaimana pentingnya kita itu di-recharge dalam hadirat Tuhan. Karena unsur otak kiri kanan kita bisa seimbang, balance. Wow, ini luar biasa. Anda perhatikan bahwa Elia diliputi EQ, emosionalnya, ketakutannya, kekhawatirannya luar biasa, sampai lupa bahwa dia adalah hamba Tuhan yang sudah mengerti firman, yang mungkin sudah pernah mengatakan firman bahwa Tuhan itu berkuasa, sudah mengerjakan mujizat. Tapi pengertian itu kalah dengan ketakutannya. Tapi ketika SQ dekat dengan Tuhan, mulai melihat mujizat demi mujizat, pertolongan terjadi. Yang sepakat, kasih jempolnya. Sudah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nah, berikutnya teman-teman, apa yang mesti di-recharge adalah minds. Jadi spiritnya harus di-charge, karena itu penting, bisa menolong cara berpikir kita dengan baik, tapi juga pikirannya mesti di-recharge, teman-teman. Nah, apa yang mesti di-recharge di pikiran kita? Nah, terlalu sering hari-hari ini, teman-teman ya, pikiran kita itu di-charge, atau pikiran kita itu dikelola dengan berita-berita informasi, misalkan tentang COVID, teman-teman ya. Sadar nggak sadar, kita ini ngelihat angkanya COVID udah kayak lomba aja, teman-teman. Lomba siapa dapat emas, dapat perak, dapat perunggu, gitu ya. Yang COVID-nya berapa, yang mati berapa, yang di rumah sakit berapa, yang sembuh berapa, itu kayak kan kita kayak tanpa sadar otak kita mikir begitu. Dan setiap kali ngomong tentang COVID pasti ketakutan, khawatir. Saya punya 2 teman pendeta yang kena COVID, dan mereka bilang yang paling menakutkan dari COVID bukan COVID-nya, tapi ketakutannya, rasa khawatirnya. Itu di sini loh, di sini. 3 pendeta ya, yang 2 sudah sembuh, 1 ini masih terus. Itulah kenapa yang pelajaran dari yang pertama, yang 2 ini saya selalu kontrol tiap hari, karena tim saya kontrol, saya tanyain terus tiap hari, tiap malam, tanyain gimana kabarnya, kasih semangat. Karena kenapa? Pikiran.
Katanya peperangan terbesar kita bukanlah pandemi, penyakit, gagal, apalagi ketika diputuskan pacar atau terpaksa tidak jadi menikah. Bukan itu pergumulan kita. Tapi pergumulan kita adalah di kepala kita. Itulah kenapa Carol S. Dweck, salah satu penggagas penelitian tentang pikiran, teman-teman ya, bahwa mindset itu ada dua jenis. Ada fixed mindset, Anda perhatikan di sebelah kiri, fixed mindset, ada growth mindset. Nanti kalau saya kecepatan, jangan khawatir, nanti saya kirimkan materinya di chat group, teman-teman ya, supaya teman-teman bisa ambil gitu ya. Fix ngomong, nggak mungkin, susah. Ini sudah online zamannya, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya modal, nggak bisa jualan, nggak bisa berkembang. Susah sekarang, nggak pernah ketemu orang buat ngobrol. Nanti saya ditangkap karena PSBB. Itu fix. Tapi ada growth mindset ternyata. Di otak manusia itu ada growth. Itulah kenapa sebagai pemimpin, jangan 100% otakmu sepakat, kasih 90%, 10% ruang untuk tempat baru untuk belajar. Yang mengerti kasih jempol, saudara. Amin, amin, amin. Haleluya. Nah, tulisan dari tulisan dari hamba Tuhan ini atau salah satu Zig Ziglar ya, salah satu motivator Kristen di Amerika Serikat. If you don't change your mind, you cannot change anything. If you don't change your mind, you cannot change anything. Artinya kalau kamu nggak bayar iuran KP atau KD, hidupmu tidak akan pernah berubah. Gerejamu tidak bertumbuh. Nah ini terjemahannya teman-teman ya. If you don't change your mind, kalau kamu nggak bayar iuran KP atau KD, anak mudamu tidak bertumbuh. Yang sepakat pasti pengurus KP atau KD kasih jempol. Kasih jempol. Ya. Teman-teman, kalau kita KW. Oh KW. Oh, sorry ya. Ya KW ya. KW atau premium, Max. Ya. Premium lah, jangan KW lah. KW 1 lah paling enggak ya. Nah teman-teman, if you don't change your mind, you cannot change anything. Kalau nggak mengubah ini, change your mind will be change your life. Yesus ngomong, datang padaku. Tapi ada orang mikir nggak gampang gitulah kak, nggak mungkin cuman datang doang selesai. Loh, Yesus bilang datang kepadaku. Engkau punya masalah, engkau lelah, engkau takut, datang kepadaku. Saya udah datang, nggak pernah dengar Yesus ngomong apa. Loh, Yesus datang sampai engkau menemukan aku. Kalau mengikuti teorinya si Daud adalah I seek you Lord. Aku akan terus mencari engkau Tuhan. Mencari Tuhan sampai menemukan. Seek sampai menemukan. Teman-teman, apa yang harus kita lakukan supaya kita di-recharge pikiran kita, teman-teman ya? Maka mesti belajar dalam hidup ini ada realistic thinking. Nah, realistic thinking ini lawannya idealis. Orang idealis nggak akan ada masalah. Mikirnya gini, kalau jadi pemimpin, kalau pemimpinnya baik, pasti nggak punya masalah. Kalau misalkan saya bisa menyenangkan semua orang, pasti semua juga senang. Hidup itu nggak pernah ada masalah, gitu ya. Kalau saya bisa terima nampung semua kata-kata orang, pasti orang akan dekat sama saya. Realistis. Anda jadi pemimpin, itu akan dihajar banyak orang, termasuk orang terdekat hidupmu. Saya sudah terlalu sering dihajar oleh orang-orang terdekat. Difitnah, dibilang katanya ngambil duitnya organisasi, gitu dia, sampai dibawa ke Surabaya. Gitu ya. Dan tetap Tuhan itu pembela. Realistisnya, waktu jadi pemimpin, kau bisa lelah. Nah kalau kau berpikir realistis, kau akan cari jalan keluar. Kalau idealis, cuma tanya mengapa, kenapa sih begitu, nanya terus. Tapi kalau pemimpin punya realistic thinking, dia akan terus berkembang. Yang kedua, dia punya shared thinking. Ini saya cerita masing-masing ya, apa sih realistic thinking sama share. Nah, realistic thinking is a friend to those in trouble. Orang yang berpikir realistis pasti bayar perpuluhan tepat pada waktunya. Itu bahasa Inggrisnya. Realistic thinking. Orang yang berpikir realistis, itu cepat cari solusi. Kreatif orangnya. Nah, Anda jadi pemimpin realistic thinking nggak? Bahwa memang semua kena pandemi. Waktu akhirnya jadwal, teman-teman ya, saya itu khotbah 1 bulan bisa 40-50 kali. Ini nggak sombong, congkak saya. 1 bulan teman-teman ya, 50-40 kali. Tiba-tiba nggak khotbah. 15 Maret itu terakhir khotbah di Bandung, PSBB langsung.
Itu turun cuma 30% sekarang. Dari 100%, 30%. Larinya semua online. Waktu pertama kali terjadi, saya mikir, saya mesti ngapain? Terus datang sama Tuhan, Tuhan bilang, realistis. Jadwal kamu, walaupun sampai Desember jadwal saya masih ada, masih full, tapi saya mesti realistis, jadwal itu bisa hilang. Dan bener, tiap minggu ada yang hilang pasti. Ada yang nggak pakai online lah, online-nya orang dalam lah. Realistis. Tapi akhirnya muncul kreativitas. Yaudahlah, bikin IG Live Selasa, Kamis, Minggu. Malah yang diberkati sekarang orang Australia, teman dari Timor Leste, Malaysia lah, seluruh Indonesia pada saat khotbah langsung begitu, ternyata banyak yang menerima firman Tuhan. Realistis, pemimpin mesti realistis. Charge pikiran. Realistic thinking, bringing your dream into reality. Aku akan coba terus cari caranya, dan saya bersyukur Anda bikin Zoom ini. Karena Komsel nggak bisa ketemu. Kalau ketemu, Facebook ketap, diusir semua, ditangkap, masukin Wisma Atlet. Kan ngeri. Nah, mending sudahlah begini saja. Yang ditangkap internetnya doang nanti. Kan begitu. Berikutnya pemimpin harus, kalau sudah di-charge dengan teman-teman. Share thinking itu artinya ayo belajar berbagi. Komunitas ini tidak boleh hanya satu arah. Harus banyak arah. Harus diskusi, nggak ada yang mendominasi. Semua share, semua mengobservasi, cari solusi. Pemimpin kita, Kak Max, setuju. Tapi kita mesti share thinking. Saya dapat ide-ide baru. Ide yang paling baik adalah ide dari semua ide yang baik, tapi terus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, itu bukan ide yang terbaik. Nah, pemimpin itu harus share thinking. Sehingga saya ini masih sering ketemu dengan teman-teman, maksudnya zooming gini ya, atau kontak itu dengan gini, supaya saya dapat ide baru terus. Kalau nggak, saya nggak di-charge sendirian, ngeri di rumah. Anda lihat nih, sudah ada pertumbuhan belum? Belum kan? Itu karena terlalu sering di rumah. Coba kalau sering sama Om Max, saya pasti diketawain mulu sama dia. Itu udah pasti, teman-teman ya. Anda nggak kenal aja dia di belakang layar. Teman-teman, ketika kita punya pemikiran share thinking, kita di-charge lewat berbagi pengalaman dengan teman-teman kita. Nah, saya mengajak setiap teman-teman dan saya, ketika Anda share thinking begitu ya, maka saya percaya kita akan menikmati inovasi-inovasi baru. Nggak lelah, teman-teman. Itu yang terjadi. Banyak dari kita lupa bahwa Anda nggak sendirian loh dalam situasi ini. Malah bisa ketemu teman-teman dari Kanada, dari Eropa, untuk berdiskusi. Saya malah banyak diajarin cara bikin live. Teman-teman, Kak Nixon, Kak Wira, Om Max, Anda dengar musik kan? Ada background musik kan? Itu karena sih diajarin teman untuk beli soundcard. Nggak sombong saya. Goblok memang saya itu. Makanya diajarin teman-teman itu. Gara-gara share thinking. Karena saya bukan orang IT, saya ini murni pendeta. Kuliahnya semuanya pendeta. Pasca sarjana juga pendeta, bukan IT. Tapi gara-gara share thinking diajarin tuh ya. Oh, jadi saya nggak lelah, nggak sendirian, teman-teman. Nah, teman-teman dikasih Tuhan Yesus, ini karena waktu ya, ini ada 2000 slide, jadi saya mesti buru-buru, teman-teman ya. Nah, pemikiran kita harus diperbarui dengan cara apa? Kontrak sampai jam 9. Hah? Nggak bisa, Om. Aku jam 8 IG aku, Om. Nggak mau tahu. Ya, saya taunya nanti off, Om. Kalau Om nggak mau tahu, saya juga off tuh kan. Teman-teman sudah lihat kan, bagaimana di belakang layar hidupnya kayak gini nih. Suka membuli orang lain, teman-teman. Saya waktu terima lupa, Om, kalau saya ternyata harus ngajar public speaking itu di gereja lewat IG. Hari ini ada IG untuk ngajar public speaking, teman-teman. Online. Amplop kosong loh. Gampang transfer kok, nggak perlu amplop kita sekarang. Percuma dikirim amplop, percuma, transfer aja ya. Waktu Anda share thinking, ayo hargai orang lain. Teman-teman di sini mau gereja gede, gereja besar, pengalaman hebat atau enggak, ayo hargai orang lain. Itu pemikiran yang akan menyegarkan itu begitu. Kok akan ketemu banyak teman. Saya diajarin anak SMA untuk bikin trim loh ya. Saya baru ngerti trim itu motong video. Berapa banyak di antara saudara ngerti kata trim? Pasti trim, makasih Tuhan. Paling taunya itu. Saya baru tahu itu istilah trim. Ternyata di handphone bisa langsung di trim. Waduh. Sekarang tadi saya akhirnya mulai belajar tuh trim. Om Max aja, jangan sombong lu, nggak ngerti. Pasti nggak ngerti pasti. Udahlah, nggak usah pakai banyak gaya. Rambut saya masih penuh, makanya nggak ngerti. Kan body shaming nih. Kalau udah nggak bisa jawab, body shaming dia pasti. Teman-teman, bukan zamannya lagi kompetisi, zamannya kolaborasi. Kau akan di recharge.
Yang sepakat kasih jempolnya teman-teman. Ini makanya KW ini tempat bagus untuk kolaborasi. Jadilah pendengar yang baik supaya engkau recharge. Mendengar perkataan orang, sharing pendapat orang, dan jadilah good thinker. Pikirkan perkara seperti Filipi 4 ayat 8. Semua yang baik, manis dengar, patut dipuji, semua yang mulia, pikirkan semuanya itu. Amin. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, terakhir, nah saya ngebut nih ya, ini sudah ke 1800 kalau nggak salah ya. Bagaimanapun juga, recharge tidak pernah terjadi kalau nggak ada adaptasi. Saya di-recharge dengan keadaan ini, teman-teman. Dengan situasi ini saya di-recharge. Ada banyak hal yang saya nggak ngerti ternyata. Tapi membuat saya jadi ngerti bagaimana harus bikin dulu ya, cetekin untuk live IG itu selalu anak saya, putri saya. Lama mulai belajar. Bagaimana membuat slide, bagaimana membuat siaran yang lebih bagus, bagaimana background yang bagus, itu beradaptasi. Pelayanan kemudian beradaptasi. Harusnya ketika engkau recharge, kelihatannya dari mana? Ketika engkau belajar seperti Elia. Elia kemudian di-recharge dan dia harus berjalan 40 hari, 40 malam, dan kemudian menemukan perjumpaan dengan wanita, dan kemudian dipelihara di sungai, tapi kemudian juga dengan wanita, dia tunjukkan perjumpaan dengan Tuhan, memulihkan pemikiran, tapi juga kelakuannya berbeda. Itu menunjukkan ada di recharge. Teman-teman, di hidup kita cuma ada dua zona. Satu, comfort zone. Yang kedua, comfort zone akan menghasilkan dead zone. Kalau males, nggak bisa kamu ngapain. Tapi kita punya growing zone atau growth zone. Nah, growth zone akan membuat Anda punya creative zone dan menjadi living zone. Yang sepakat kasih jempol. Itu akan terlihat orang yang di recharge itu dari situ. Nggak pernah berhenti. Zonanya itu bukan zona nyaman, tapi zona yang berkembang, teman-teman. Nah, hari ini pertanyaan saya adalah, selama 3-6 bulan ini, adakah engkau berani melakukan hal-hal baru? Nah, orang-orang yang di recharge itu kelihatan. Tidak melakukan hal yang sama terus, tapi ada hal baru dilakukan. Misalnya apa? Misalnya berolahraga, yang tadinya jarang, sekarang goes, pakai Brompton. Yang bisa beli, ya. Kalau nggak bisa beli, ya fotonya saja. Ya. Pengetahuan baru Anda pelajari nggak? Atau cuma nangis mulu, capek mulu, begitu? Adakah komunitas baru yang Anda temukan untuk mengembangkan lini bisnis usahamu? Saya sekarang dengan istri jualan, teman-teman, ya. Dan diajarin tuh, akhirnya karena saya departemen misi di gereja, bagaimana membuat ekonomi jemaat baik, begitu ya. Nah, akhirnya kita membuat bagaimana kita mendatangkan digital internet trainer, mengajar kami untuk jualan di internet itu bagaimana, SEO itu bagaimana, search engines operation itu gimana, jualan di IG itu gimana, lu diajarin. Pengetahuan baru. Rica saya juga jadi seneng. Hidup itu ternyata nggak cuma nangis, capek, kecewa. Udah. Apakah ada hal baru yang Anda pelajari? Paling nggak saya belajar soundcard nih sekarang. Soundcard. Ada dengar ya ini kan? Ini ada pertama kalinya saya buat kayak begini dan bagus. Kalau nggak kasih jempol, awas ya. Saya langsung berhenti sekarang juga nih, kalau kasih jempol. Ngancem lah kita, habis ini selesai. Apakah ada teman atau hubungan yang baru yang Anda kelola hari ini, teman-teman? Nah, saya mengajak setiap saudara, kalau engkau merasa di-recharge, maka pasti adaptasinya akan berbeda, teman. Pelayananmu menjadi pelayanan yang baru, dan dulu gereja nggak mau masuk di medsos, konten-konten kurang. Sekarang banyak, luar biasa. Cari YouTube tentang gereja mana aja, GPDI mana aja, ada. Karmel ada, kecuali Perumahan Cengkaring Indah. Itu aja yang nggak ada. Ada cuma di Facebook. Kurang maju itu. Salah, Perumnas. Oh, Perumnas ya. Perumnasnya ya. Tapi mau nggak mau beliau juga coba di dalam Facebook. Oh, nggak mau semuanya. Saya bilang kepada teman-teman di gereja, pemimpin gereja, kita sekarang karena pandemi jemaat kita bukan 500, 0 jemaat kita. Kita memulai merintis yang baru dengan cara-cara baru. Kiranya Tuhan berkati semua teman-teman hari ini. Dan ayo di recharge spirit, mind, adaptation, SMA. Spirit, mind, adaptation. Dan saya berdoa teman-teman di KW, di gerejamu lah Anda yang memulai di recharge dan membangun share thinking, membangun
realistic thinking sehingga orang di tempat sudah diberkati. Yang sepakat dengan saya kasih jempolnya teman-teman. Haleluya, haleluya. Karena waktu teman-teman ya, yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat sahabat-sahabat di KW Jakarta Barat Tuhan, teman-teman yang dahsyat, luar biasa, yang masih mau berkumpul, berbagi, dan hamba berdoa melalui komunitas para pemimpin ini akan muncul ide-ide terhebat, ide-ide yang menjawab tantangan generasi sekarang, dan mereka lah yang sanggup untuk mengelola generasi-generasi yang baru ini. Mungkin mereka tidak bisa menjamah secara tangan, tapi hati, pikiran, perasaan, compassion mereka akan menjamah setiap orang-orang muda, dan kepenuhan ilahi turun bagi kehidupan mereka. Hari ini hamba berdoa Tuhan, setiap orang-orang muda yang menikmati pelayanan mereka melalui media sosial, melalui YouTube channel Tuhan, atau melalui hal-hal yang lain yang kreatif, Tuhan juga menjamah memulihkan, sehingga kontennya, pesan itu ditangkap oleh dunia ini. Dan banyak orang akan menikmati pembaharuan, pemulihan karena melihat pemimpin-pemimpin yang tetap beradaptasi dengan perubahan. Seperti Elia ketika datang kepada Tuhan. Hai engkau yang letih, lesu, dan berat, datang kepadaku. Dan ketika kami para pemimpin baru ini Tuhan, di situasi yang baru, zaman yang baru, keadaan yang baru, dan datang kepada Tuhan, kami percaya di recharge kami. Kami diberikan pemikiran-pemikiran baru, dan kami beradaptasi dengan situasinya. Dan setiap orang yang mengenal kami akan dilawat oleh Tuhan. Tuhan berkati setiap usaha, setiap rumah tangga, setiap pekerjaan, setiap hubungan, setiap pelayanan, Tuhan urapi dan berkati. Hamba berdoa bagi setiap mereka, teman-teman di KW, dan khususnya Kak Max, Tuhan urapi berlimpah-limpah dengan hikmat daripada Tuhan, memimpin setiap orang muda, pemimpin muda dalam rancangan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan, teman-teman. Thank you. Nanti saya kirimkan materi saya. Kalau nggak sempat ke Kak Max ya. Nanti saya kirim ke Kak Max. Nanti bisa share ke teman-teman. Kalau sudah di-share, langsung dibuang aja. Nggak apa-apa, teman-teman ya. Langsung aja dibuang. Ya. Makasih Om Andre. Thank you Kak Max. Saya minta izin teman-teman karena harus ada izin. Nanti kalau masih lama, bersambung. Ya, nanti kalau masih lama, saya akan join lagi. Kalau teman masih lama, saya kirim lagi. Ya. Thank you semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Maju terus. God bless. Oke, Kak Wira lanjut. Oke. Teman-teman semua, thank you sudah join. Cuma kan malam ini kita temanya temu kangen. Tapi saya nggak bisa ngelihat teman-teman semua nih. Gimana nih caranya ketemu kangennya nih? Kebanyakan namanya. Tolong dong dibuka videonya. Kakak-kakak semua, halo. Tolong dibuka, ada 26 partisipan. Tapi face-nya cuma 50%. Kakak-kakak yang cantik dan ganteng, tolong dibuka. Om Anis paling ganteng itu, Om Anis. Mana yang lain lagi? Kak Wilson, Kak Keke, Olive, Ben. Kak Ripka lagi driving kayaknya, lagi nyetir. Tapi boleh lah lihat mukanya Kak Ripka. Kak Helen. Kak Helen buka dong. Nah ayo ini wartawan nih Kak Helen ini. Wartawan ya? Salah ya? Wartawan ya? Mana ini? Kak Effendi, tolong open all channel dong mic-nya. Kak Bella nggak buka. Bella ini udah kelas 1 loh, ini hamba Tuhan nih, kelas 1 dia, sudah di kelas 1 di Beji. Ya, malam-malam. Saya cuma bisa mute all, Kak Wira. Oh, enggak, kalau di open mic nanti di teman-teman yang lain ada notifnya untuk buka. Ya, saya cuma bisa unmute all nanti. Nah, tolong teman-teman, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah di recharge. Nah, sekarang saatnya masuk sesi teman-teman perkenalkan diri, karena kan banyak yang kenal dan belum kenal gitu kan, dari mana. Jadi kita bisa saling tahu. Nanti kalau ketemu di jalan kan siapa tahu bisa saya jajanin. Gitu ya. Amin. Asik. Bener nih Kak Wira, besok saya cari ya. Asik. Sering-sering muter di Grogol besok.
Ayo, monggo dimulai dari siapa nih? Kak Effendi. Nah, dari paling atas tuh. Ini kan semua sama ya tampilannya. Kak Effendi, saya, terus Kak Berta, Kak Nixon, Cia, Impact, Kak Max. Yuk, monggo. Kenalan. Siapa duluan, Kak? Kak Effendi lah. Oh, Kak saya. Effendi Oke. nomor Hai 1 semuanya. pertama itu. Malam. Hai juga. Saya Effendi Halo, dari Kopen. GPDI Elusai, Taman Aries. Udah, lanjut. Ya, thank you. Status. 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 Lagi Status lagi pacaran. status lagi di karantina. Ya, betul. Ya, lanjut ke saya. Saya Wira dari GPDI Sejahtera Taman Palem. Salam kenal semuanya buat kakak-kakak. Hai Kak Wira. Halo, Kak Thank Wira. you. Oh, ini yang namanya Kawira. Oh. Monggo dilanjutkan Nixon. Lanjut. Halo semuanya. Halo. Udah Hai. 6 bulan nggak ketemu kita. Saya Nixon dari GPD El Sadai Perumnas Cengkareng. Gembalanya Wah, siapa ini gembalanya? Gembalanya siapa tuh Gembalanya gembalanya hebat tuh? ini. Gembalanya yang mana Jangan sih kasih tahu, gembalanya? jangan kasih tahu Nixon. Jangan kasih tahu. Gembalanya ada di sini juga nih kayaknya nih suaranya nih. Cuman mana ya, ada di slide berapa ini? Jangan kasih tahu Nixon. Nah itu yang ngomong tuh gembalanya. Ya, monggo dilanjut Kak Cia. Halo semuanya. Halo. Halo. Cia dari GPD Hebron Curug Bali. Oh. Oke. Kak Heba. Salam buat teman-teman di sana ya, Kak Heba. Mana dia? Lagi absen dulu, Kak. Oh, lagi absen. Oh, lagi pegang absen. Nanti nilainya dikurangi 20% ya. Kehadirannya bolong. Biasanya galak amat yang kayaknya nih. Lanjut. Siapa nih? Namanya si Impact. Wah. Halo kakak. Impact itu. Mana dia? Hilang orangnya. Iya. Toilet kayaknya si Ito nih. Gitarnya. Oke, dilewat dulu Kak Max. Lanjut. Halo, saya Max Katopo, GPD Perumnas, pengembalaan, Bapak Pendeta Max Katopo. Terima kasih, salam kenal. Nah, ketahuan kan tuh gembalanya tuh. Wah, itu ada Nah, itu. tangannya ada itu, Kak. Wah, parah itu. Ngumpet dia, ngumpet. Namanya jelek sih. Ayo, Kak. Nah, kan nongol. Ya elah. Silakan, Kak. Diperkenalkan. Nama saya Victor. Namanya Victor dari GPD Cemara. Nama samaran Impact. Ya. Weh. Nama samaran. Status. Selamat bergabung Kak Victor. Udah berapa anak itu? Kak Timo, monggo dilanjut. Saya ya? Bener. Ya, iya betul lah Kak Tim. Halo semuanya, saya Timotius. Halo. Dari GPDI Kepaduri. Hai Timo. Hai Jojo, halo semuanya. Ini orang hebat ini. Terima kasih, ini dari KD ini. Terima Dari kasih KD. acara kita dihadiri oleh KD, ini luar biasa. KD sesi 2, Kak. Kepaduri maksudnya. Ini wakil ketua komisi daerah loh, DKI. Wah. Ini wakil ketuanya. Kak Timo. Khotbah sesi 2. Yoi. Thank you Kak Timo. Kak Jefta, monggo silakan. Halo, saya Jefta dari GPD Kasih Persaudaraan. God bless.
God bless. Monggo. Selanjutnya Kak Ledi, tapi namanya Teddy Setiawan. Itu kan pacarku katanya. Kalian nggak dikenalin kakak. Hai Kak Ledi, hai Ted. Saya Ledi dari GPDI Kedoya. Hai Halo, Burger. Halo Kak Halo. Ledi. Halo Kak, salam Hai, kenal. Kak Burger Ledi. lagi. Sebelahnya siapa Kak Ledi? Hai Kak Teddy. Halo, saya Teddy Halo. Setiawan dari GPD Kedoya. Oh, halo. Halo Salam Kak kenal. Teddy. Salam Ayo flip kenal. burger lagi, flip burger. Boleh. sih. Lanjut Kak Jo. Hai Jojo, GPDI Eluzai Taman Aries. Nah, Ngamba Tuhan ini. Kak Jojo, Sintanya Halo, mana? Kak Jojo. Lagi kurang enak badan, jadi dia ngumpet di belakang. Tiap Oh, kali, gitu. tiap kali Zoom meeting nggak enak badan terus. Diapain Kak Jo? Waduh. Malu-malu dia, malu-malu. Makanya dandan dulu dari jam 3. Oh, Oke, itu Kak dilanjut Ledi Kak ada Berta. Kak Ledi ada temannya lagi di samping tuh. Oh, kali dia ada temannya lagi di samping. Siapa tuh? Halo. Halo. Ini namanya Angel. Halo. Oh, halo Angel. Halo Kak Angel. Semuanya. Halo. Hai. Angel, enggak jelas. Wow, berarti lagi. Boleh. Tanda ya, Kak. Wih, Priscilla dari Malaysia ada ini. Kak Berta, monggo Baru dilanjut. nggak. Halo, shalom semuanya. Saya Berta. Shalom. Halo, Kak Berta. Halo. GPDI Berta. Pemenang. Kayaknya kenal nih, Kak. Hai Nggak Kak kenal, Berta. awas. Dari mana Kak Berta? Dari tadi. Sudah ibu-ibu tapi masih berjiwa muda. Haleluya. Wow, luar biasa. Makanya tadi bilang sama Omex boleh gabung nggak? Karena memang hari Minggu kemarin nggak bisa gabung ibadah karena batuk, pilek. Iya, lagi musim. Jadinya cuma online saja. Terima kasih semuanya. Sangat memberkati Kasih, hari Tuhan ini. berkati. Monggo Sama-sama. dilanjut Kak Kezia. Silakan Unmute Kak dulu, unmute Kezia. dulu. Belum di open. Nah, Grogi. shalom. Iya, baru pertama kali ya. Saya Kesia dari GPDI Elsa dari Perumnas Cengkareng. Oh, halo. Anak. Kok nggak pernah kelihatan di Perumnas ya? Iya, nggak pernah kelihatan ngumpet. Puji Tuhan. Makasih Dewi. Ya Om. Salah ya, nggak boleh Om ya. Kena denda Martabak. di sini. Panggil nama aja boleh. Mumpung. Langsung kurang ajar banget ya. Aku dipecat jadi jemaat. Halo Kak Vivo. Nah, ini namanya nih Vivo. Wah, ini baru laki-laki. Monggo Kak diperkenalkan. Di open Kak mic-nya ya. Mau keluar. Halo, selamat malam semua. Malam Kak. Malam. Salam kenal. Namanya siapa Kak? Nama saya Yohanes dari GPD Cemara. Wih. Iya. Kakak dari mana kakak? Dari Korea. Dari Korea. Mantap. Salam kenal kakak. Orang Cina itu, orang Cina. Korea Wati ya, Kak? Kakak sudah makan kah?
Udah campur aja. Haleluya. Ambassador Sensui. Monggo dilanjut Kak Delvi. Wah, ini dari Malaysia ini, di Malaysia ini. Kita go internasional ini Om. Yo, ini. Iya, aku Delvi dari GPDI Kepaduri. Di Malaysia atau di Jakarta sekarang? Malaysia. Woi, mantap. Jangan lupa Musang King kirim ya, Musang King. Kirim ya. Musangnya aja kasih. Duren lagi nggak musim Om. Kemarin Nggak dapat usah dari Kak jauh-jauh, Rocky. ada duren hoki Musang King. Iya, kemarin dapat dari Kak Rocky. Oke, dilanjut Kak Keke, silakan. Shalom, Shalom. saya Keke Shalom. dari GPDI Hebron, Komplek Ambon. Wow, Iya. halo. Kenal Kak Keke. Hebat ini anak buah Kak Hebat ini. Juga nih anak buahnya. Makasih ya Kak Keke. Makasih. Monggo dilanjut ke Helen. Jurnalis ini. Halo semua, shalom. Shalom. Halo. Dari GPDI Tegalalur, sering juga gabung sama GPDI Cemara. Terima kasih udah boleh gabung, Tuhan berkati. Makasih Helen. Makasih Kakak. Kak Desriko, monggo dilanjut. Halo Kak Desriko. Wah, ini orang hebat nih, pembicara juga nih. Ya, nama saya udah disebut barusan. Belum. Saya dari GPDI Kasih Persaudaraan. Gembalanya siapa? Pengembalaan pendeta terkenal. Weh. Siapa? Masa Om nggak kenal? Katanya terkenal, makanya siapa? Kan udah terkenal Om. Siapa? Iya. Pendeta Jefta Woruntu. Oke. Wow. Mantap itu. Kok dia hilang? Langsung hilang. Sorry. Ayo minum kopi. Oke, thank you Kak Oke, Desriko. thank you Kak Desriko. Ini Ya. karena posisinya ganti-ganti, Kak Timo tadi sudah ya, dilanjut ke Kak Wilson. Kak Wilson. Ya, halo semua. Halo. Hai. Ya, saya Wilson dari GPDI Cemara, Nih Wilson di Papua apa Jakarta? Papua. Wow. Wow. Luar biasa. Papua, Hebat. mantap. Mantap. Thank you Karena Wilson. manis ya. Iya. Oke. Mantap. Hati-hati di sana Wilson. Kan itu oleh-oleh Om. Siap, nanti Koteka, dibawa. Koteka, jangan lupa Koteka. Siap. Buat Komex ukuran berapa kok? Berapa tuh katanya tuh? Tuh ditanya yang paling gede, bawain. Siap. Nah, geser lagi saya Gua jadi jatuh, bingung Son. nih, Berubah lagi. pindah posisi. Kak Jepta sudah, Kak Simon sudah, Kak Kesia sudah. Nah, hilang mukanya. Ini pada kemana ini? Halo. Kak Gabriela, Sempotan. Di atasnya Kak Gabriela dulu nih. Di Iya, sampingnya Kak Cia. wajahnya dilihat dong. Nggak mau, malu. Iya, kok malu? Nggak sah dong, nggak dikenal nanti. Ayo Kak Gabriela, monggo silakan tampak kasih Nggak dapat penampakan. Kunci kerajaan loh. Jika jangan. Belum mandi. Bukan selesai mandi justru. Tuh, Bella di mana ini? Bella di Jakarta apa di Puncak? Lagi di puncak, Om. Di Cipanas ya? Ya, lagi di Cipanas. Oh ya. Panas nggak, Bel? Dingin loh, Om. Dingin Oh, kira dong. Cipanas panas. Orang belum kenalan itu.
Iya Kak Gabriela, ayo dibuka sedikit dong mukanya, videonya. Ini udah kelas 1 loh, dia di BJ baru tamat kemarin. Haleluya. Di penamatannya di apa Sentra Sentral GPDI. Jakarta. Ayo dong. Itu dia lagi cari Boleh kan, ayat Kak? itu mau tambahin Pak Imam. Nah, itu dia. Oh, itu dia. Halo Kak Kenalan dong. Gabriela. Salam kenal. Belum kenalan Bella. Nama saya Gabriela Songkotan dari Jakarta, GPDI Tegal Alur. Hai. Haleluya. Selamat Kak Gabriela, selamat Makasih ya udah gabung. bergabung. Kirain tadi cuma janji, Enggak ternyata dong. dia buktiin. Wah, Soalnya udah kelas 1 haleluya. ya, udah hamba Tuhan dia. Ini sekali-sekali suruh khotbah di itu loh, di wilayah ya. Haleluya. Dia udah kelas 1 ini. Mantap. Iya, nanti next time dia yang pembicaranya dia. Haleluya. Setuju. Setuju. Oh, Kita Timo, banyak calon-calon. Timo cepat sekali kata setujunya. Kebaca ya Om. Yoi. Oke, dilanjut Kak Fedel, siapa ini? Bulu. Kak, silakan. Namanya Yang mana? Fedel. Oh, Feder. Oh iya, Der. dari GPD Cemara. Silakan Kak diperkenalkan. Halo, nama saya Aurora Angelina, dipanggil Angel dari GPDI Cemara. Halo, Kak Angel. Angel. Makasih Angel. Kasih, Salam Kak buat Mama Angel. ya, Mama Tina. Iya, Kak. Ada di. Oh, ada ada mamanya. mamanya. Oke, dilanjut Kak Olive. Halo Kak Olive. Mana Olive Kak nggak open videonya video. Kak? Gimana sih? Oh, oke. Nah. Ayo Kak, dibuka Kak videonya Kak. Ya, tunggu sebentar. Ini ya? Ditungguin Kak, ditungguin. Mana? Mana? Oh, kayak ini kameranya nggak bisa deh. Oh, nggak bisa ya. Ya udah, nggak Iya, apa-apa. bisa. Suaranya. Setidaknya, iya suaranya aja. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Aku Olive dari GPDI Kalideres Permai. Oh, Kak David ya, Om David Iya. Aritonang Iya, ya. benar, Om. Iya, benar. Oh iya, makasih ya Om David sudah kasih sampaikan berarti ya. Iya. Oke, Kak Olive, padahal pengen banget lihat mukanya, tapi Iya. penampakannya belum ada. Kayaknya kalau saya sudah pernah lihat. Nanti Iya. Kak Olive foto kirim di grup KJ ya. Perlu deh, iya. Kak Olive ini yang ketua pemudanya ya? Iya, Om. Oh, sekarang Kak Olive ya? Iya. Masih, Om. Oh, masih ya. Ya, belum ada Dari dulu berkat. juga ya. Tolong Pak Sekretaris itu dicatat. Ya, foto bisa japri ke Olive ya. Nah. Di Japri aja. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih udah Nanti gabung. ditunggu bergabung lagi di kesempatan berikutnya. Salam buat Kak Oke. Potas. Iya, Om. Terus lalu lanjut ke Kak Ben. Mana nih Kak Ben? Halo, selamat malam. Malam. Videonya Foto- Kak Ben. Videonya. Iya dong. Udah ya, Om. Nah, monggo Kak Ben dari mana? Wah, Saya kirain siapa Ben? saya Ben dari GPDI Tegal Alur. Oke. Haleluya. Makasih ya. Gabung Kak Ben. Salam buat Om Yesi. Itu yang punya Blue Band itu. Benten. Udah semua ya?
Belum. Kak Julius belum. Julius, Kak Julius kelewat. Halo, kedengeran nggak? Kedengaran. Malam. Malam. Malam, Kak. Julius dari GPDI Cemara, pengembalaannya Opa Josis Mangundap. Halo Kak Julius. Halo, salam buat Opa Josis ya. Welcome to our channel. Besok datang ya Om. Ya. Ini yang kuasai kita ini kayaknya Cemara ya, sama Tegalur ya. Luar biasa. Banyak. Haleluya. Itu sih pemimpinnya. Siapa lagi sudah ya? Kita nih. Sudah semua kayaknya. Sudah semua ya. Oke Kak Max, monggo dilanjut. Lanjut apa? Lanjut. Bahas sesi 2. Iya. Iya, oke. Terima kasih teman-teman, khususnya mereka yang saya hubungi tadi siang. Dan yang saya hubungi semua kayaknya ada ini. Terima kasih sudah gabung. Semoga acara-acara seperti ini bisa KW adain dalam situasi pandemi, khususnya di Jakarta, tambah lagi kembali ke PSBB. Ya, saya nggak tahu di tempat teman-teman apa masih tetap akan jalan ibadah hari Minggu atau enggak. Tapi mudah-mudahan kami dari KW Barat bisa mengadakan ini paling kurang sebulan sekali lah. Ya, supaya KJ-KJ di Jakarta Barat bisa saling menguatkan, bisa saling masih kenal gitu maksudnya. Masih tahu, oh ini dari KJ ini dari KJ ini. Ya kan, ini muka-muka yang ada ini sebenarnya yang aktif di doa bulanan ya. Doa bulanan kita di tahun-tahun kemarin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan acara kali ini membawa keberkatan bagi teman-teman. Ya, termotivasi lagi, tidak putus asa, tidak kecewa karena situasi, tetapi dibangkitkan semangat untuk terus berkreatif dan terus melayani Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Di sini juga ada Kak Yefta, sebagai hamba Tuhan juga, sebagai gembala, bisa memberikan masukan buat kita. Silakan Kak Yefta. Terima kasih Kak Mas, teman-teman. Kalau dari saya mungkin ada apa ya? Ya, saya berharap kita semua tetap semangat. Yang pasti yang pertama kita semua harus tetap percaya firman Tuhan ya, dan amin. Amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah dahulu sekarang selama-lamanya. Yang kedua kita harus tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap akal budi, segenap kekuatan. Ya, dan yang ketiga, saya berharap kita sebagai orang-orang muda tetap taat kepada firman Tuhan, taat kepada pimpinan Roh Kudus, dan tetap recharge. Oke, thank you. Makasih Kak Jefta. Thank you. Oke, teman-teman, ada mungkin yang mau kasih sesuatu, mau ngomong, ada promo-promo, jualan atau apa, silakan. Nggak masalah. Ada yang mungkin lagi jualan online, cupang, makanan, atau minuman, apapun itu. Silakan teman-teman bisa sampaikan di sini, dan kita akan saling membantu. Ya, minimal kita dapat itu dulu lah, makanan yang dicoba enak atau enggak gitu, dikirim. Ya, apapun yang teman-teman ingin sampaikan, saya kasih kesempatan buat teman-teman. Ada bisnis atau apa yang sedang teman-teman lagi kembangkan, atau yang sedang dikerjakan, bisa dipromosikan di sini. Ya, ini Kak Wira suka beli makanan online ini, jadi kesempatan. Ya, Kak Wira, Kak Bella juga ini paling senang ini, jajan online ini.
Jadi mumpung ada orang-orang ini, apalagi Kak Timo ini suka minum jus, kopi apa, nggak pernah buat dia, selalu pesan online. Haleluya. Iya, ada nggak? Pijeroa, Nggak ada. Pijeroa. Oh iya, terima kasih. Yang mau cupang, yang mau beli cupang ada di rekan kita di tempat ini juga ada, dia punya jual cupang. Nah, kalau teman-teman mau beli sekarang itu harga promo. Ya, dia nggak mahal. Lihat dulu dong barangnya. Ya. Kalau Hari Selasa naik. Kalau dari Jeruk Bali itu Kak Heba suka jual jus ya kalau nggak salah. Nah, boleh itu, rekan-rekan boleh tes, saling membantu, memberkati. Kalau dari Perumnas ada ini suka jual apa tahu ya, Kak Kesia Dewi nih. Ya kalau teman-teman mau beli tahu silakan, tuh Kak Dewi. Ya. Oke. Nggak ada. Oh ya, satu lagi dari Kade boleh menyampaikan sesuatu buat kita. Perwakilan dari Komisi Daerah, Wakil Ketua Bapak Kak Timo. Halo teman-teman, enggak lah, saya cuma bantu doang. Halo Kak. Demi anak muda di DKI. Ya teman-teman, thank you Pak Max. Keinget tiba-tiba selama pandemi ini kan kita nggak bisa kumpul-kumpul bareng ya, ketemu di tempat. So kita dari KD Pemuda bikin yang namanya Igniter TV. Kita udah sama-sama tahu lah ya di DKI itu tagline-nya kita. Dan juga di Barat kan ada West Igniter. Teman-teman bisa follow Instagram-nya. Dan di Igniter TV kita ada 3 program. Ada Igniter Talk. Igniter Talk itu bahas tentang kita wawancara dengan topik-topik menarik tentunya. Kita udah ada 2 episode. Teman-teman bisa cek di YouTube-nya KD Pemuda. Abis itu ada Igniter playlist. Kalau teman-teman suka nonton MTV dulu-dulu atau di net terakhir ada Breakout, kita ada Igniter playlist dan isinya itu playlist lagu-lagunya bikinan anak GPDI atau mungkin anak-anak GPDI yang udah bikin video klip cover-cover lagu Pantai Kosta lama atau mungkin lagu-lagu baru kita masukin di sana. Dan teman-teman yang punya juga karya-karya musik boleh banget tuh kabarin ke kita, nanti kita bisa masukin ke Igniter playlist. Dan yang ketiga, yang lagi yang paling keren lagi, itu ada worship session. Jadi teman-teman nanti bisa cek di YouTube-nya. Ini belum tayang nih, baru bakal tayang minggu depan. Jadi tiap wilayah itu nanti bakal bikin video worship session. Kalau teman-teman kemarin udah nonton Imago Day, itu yang bikin dari KD Pemuda. Dan nanti dari teman-teman KW juga bakal bikin. Kemarin udah bikin syuting dari KW Selatan. Dan kalau nggak salah selanjutnya bulan depan, kalau nggak ada halangan atau gimana-gimana, sepertinya KW Barat nih, Pak Max nih, yang bakal ditunjuk gitu untuk mimpin workshop-nya. Saya sama Pak Jefta, WL-nya. Siap. Nah, itu tuh. Itu dia. Nanti dari Karemen lah yang bakal hubungin dan kasih tahu lebih lanjut. Kira-kira itu, jangan lupa subscribe dan juga saksikan. Semoga bisa jadi berkat buat kita semua. Gitu. Amin. Thank you. Terima kasih, Kak Timo, infonya. Maju terus, KD. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Jadi, saya harap rekan-rekan yang malam ini gabung, next time di acara kita, teman-teman bisa gabung lagi. Ya, minimal teman-teman ini sudah gabung, jadi kita bisa ajak teman-teman yang lain. Yang pasti akan lebih memberkati kita acaranya. Amen. Ya, oke, saya kembalikan kepada PIC Kak Wira untuk tutup dalam doa acara kita. Terima kasih Kak PSI, Kak Wira, yang sudah mengatur acara kita malam ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Ya, teman-teman, thank you yang sudah gabung. Nanti mohon bantuannya lagi
untuk next pertemuan online kita via Zoom untuk teman-teman bisa jangkau teman-teman yang lain untuk bisa ikutan gabung, karena biar semakin banyak yang dapat berkat, biar komunitas kita biar semakin menguatkan satu dengan yang lainnya, dan kita juga semakin banyak kenal dan semakin bersama-sama bertumbuh, dikuatkan, diteguhkan. Itu yang menjadi harapan kami. Thank you. Oke, nanti. Oh, Kak Wira, sebentar Kak Wira. Apa tuh? Tadi kan saya lihat ada banyak itu sudah difoto orang-orangnya. Dari laptop kayaknya bisa foto sekali kan? Kak Effendi mungkin kali ya yang hostnya. Effendi sudah? Bisa di screen itu print screen. Print screen. Kak Effendi udah tidur? Ya. Itu dong, dimunculin videonya semua yuk. Ayo. Oke, ayo keluar foto yang kasih jempol ya, pakai jempol. Yo semuanya. Angkat jempolnya ya. Dihitung dong Kak Effendi. Ya. Saya hitung 3 ya. So sweet Kak Kak Nixon. Olive. Sama Kak Ben. Kak Olive, Kak Ben. Belum ya? Itu satu kok baru nongol pas foto? Dari tadi dengerin Om. Dari tadi di sebelah Om. Belum mandi soalnya. Nggak kenal, soalnya nggak kacamata. Takut dibully sama Kak Fendi, sama Kak Wira. Jadi ya sebelah aja lah dulu. Udah belum? Fitnah. Ini Kak Olive sama Kak Ben belum nih. Kak Olive kan tadi kamera depannya katanya nggak bisa. Oh iya. Okay, Kak Ben Tegalur. Oke, itu. Kak Kesia. Kak Ben belum. Kak Ben. Kayaknya koneksinya lagi ini ya. Oh ya udah. Langsung aja. Yang sudah buka. Langsung ya. Ya. Ya, saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Makasih Kak Effendi. Oke. Kak Wira, silakan tutup. Oke, thank you. Nanti yang tutup Kak Max lah yang doa. Masa sayang. Kalian doa berkat. KPIC. Oh, doa berkat. Iya benar. Iya sekalian. Oke, monggo silakan Kak Max. Enggak. Kalau kemarin kan acara kemarin saya yang doa berkat. Sekarang Pak Yefta. Oh, Pak Yefta. Iya. Ayo Kak Yefta. Doa berkat. Ya, baik, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pertemuan yang sudah ada. Yang berdoa, ini bukan sekedar pertemuan, tapi kami semua akan mengalami kebangunan rohani. Kami akan rikas Tuhan. Kami mengalami perubahan, mengalami jamahan Tuhan. Kami mengalami setiap mujizat Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Kami mau bertumbuh melalui saat teduh. Yang mau bertumbuh lewat doa, pujian, penyembahan, membaca firman Tuhan, dan kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih, berkati pengurus KW, berkati pengurus KJ, semua dalam perlindungan Tuhan yang ajaib, yang berdoa bagi bangsa negara Indonesia. Tuhan pulihkan juga pandemi yang terjadi, Tuhan boleh selesai, dan Tuhan tetap memberikan kekuatan dan perlindungan kepada setiap umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan malam hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripadamu Bapa. Kasih sayang dan yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup tiap umat-umatmu, mulai malam hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Makasih. Makasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Sampai ketemu kesempatan berikutnya. Pengurus, kalau bisa kita meeting ya. Kapan? Khusus pengurus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, God bless. Selamat malam. Selamat malam.